Hai, namaku Rizkia. Aku bekerja sebagai arsitek. Sejak peristiwa COVID-19 ini, sesuai dengan anjuran pemerintah, aku bekerja dari rumah terhitung dari tanggal 16 Maret 2020. Jadi sudah lebih dari 1 bulan. Mungkin dari sebagian dari kalian berpikir dan merasa bahwa bekerja dari rumah tidak bisa produktif seperti bekerja dari kantor. Apalagi jika ada anak kecil di rumah kalian, seperti adik atau keponakan atau bahkan anak sendiri. Seperti aku punya anak umurnya 3 tahun, jadi anakku lagi aktif-aktifnya, cerewet-cerewetnya, apalagi hubungan dengan anakku sangat dekat. Setiap aku libur dari kerja, aku selalu menghabiskan waktu dengan anakku. Jadi di awal-awal PSBB, anakku pikir aku lagi libur, jadi selalu diajak main, jadi selalu digangguin. Tapi sering berjalannya waktu, aku bisa buktikan kalau aku bisa tetap produktif walaupun sedang bekerja dari rumah. Kalian mau tahu? Aku punya beberapa tips yang aku mau share gimana caranya supaya tetap bisa produktif walaupun bekerja dari rumah dalam kondisi ada anak di rumah. Yang pertama, selalu komunikasikan dengan anak. Kasih tahu anak, walaupun Dedi di rumah, Dedi bukan libur, tapi Dedi bekerja. Jadi Dedi harus punya waktu sendiri, tidak boleh diganggu. Nanti kalau Dedi sudah selesai bekerja, nanti main dengan anak, seperti itu. Tapi tetap sempatkan waktu untuk berinteraksi dengan anak di sela-sela bekerja. Misal waktu istirahat makan siang atau waktu ambil break dari kerja. Jadi sempatkan tetap berinteraksi dengan anak sehingga anak tidak merasa dicuekin. Yang kedua, siapkan target harian. Kalau bisa kalian tulis nih di planner kalian, di diary kalian, siapkan target harian, mingguan, atau bahkan bulanan. Jadi kalau bisa jangan berhenti bekerja sebelum target kalian tercapai atau sebelum jam kerja habis. Jadi walaupun di rumah, kalian tetap harus bekerja seperti kalian di kantor. Jadi misal mulai kantor kalian mulai dari jam 9 sampai jam 5, tetap usahakan kalian mulai bekerja start jam 9 dan jangan berhenti sebelum jam 5. Kemudian kalian harus bekerja di ruangan yang berbeda dengan anak. Misal anak biasa main di ruang tamu atau anak punya ruang main sendiri. Siapkan tempat bekerja yang berbeda dari ruangan tersebut sehingga meminimalkan gangguan dari anak. Kalau bisa dikunci ruangannya, bisa di kamar kalian atau bisa di yang punya kamar kerja sendiri. Dan usahakan kalian bekerja di meja dan juga dengan meja dan kursi, jangan di kasur, karena kalau kalian bekerja di kasur bawaannya akan selalu males. Kemudian buat tempat kerja kalian senyaman mungkin. Mungkin kalian bisa siapkan snack atau bahkan teh atau kopi, minuman kesukaan kalian. Buat tempat itu senyaman mungkin karena kalian akan menghabiskan sepertiga waktu dalam sehari di tempat tersebut untuk bekerja. Jadi buat setting senyaman mungkin sehingga tempat kerja kalian seperti kantor kalian. Kemudian yang paling penting untuk bekerja dari rumah itu adalah intenskan komunikasi. Karena menurut saya di era teknologi seperti saat ini, jarak itu bukan suatu halangan karena semuanya bisa dilakukan hanya dari sebuah smartphone. Jadi komunikasi bisa melalui WhatsApp group, bisa melalui Skype, atau bisa melalui Zoom atau aplikasi-aplikasi yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah persiapkan headset. Jadi selalu gunakan headset waktu conference call atau meeting sehingga suara-suara yang ada tidak mengganggu, apalagi jika ada suara-suara anak. Intinya, walaupun kita bekerja dari rumah, sebenarnya kita tetap bisa produktif. Yang pertama, asalkan kita intenskan komunikasi sehingga semua komunikasi dan koordinasi berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua, fokus pada pekerjaan sehingga semua target-target kita tercapai. Jadi tidak terlalu ada bedanya antara bekerja dari rumah dan bekerja dari kantor. Sebenarnya selama PSBB ini ada nilai plus juga karena saya jadi lebih dekat dengan keluarga. Saya tidak harus
pergi ke kantor dan pulang, karena biasanya sehari-hari saya menghabiskan waktu 4 jam. Ya, 4 jam hanya untuk pergi ke kantor dan pulang ke rumah. Jadi saya bisa meminimalkan waktu tersebut, saya bisa lebih dekat dengan keluarga, dan saya jadi tidak terlalu merasa capek. Sekian tips-tips dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Stay at home, stay healthy, and stay productive.